Ketegangan terjadi di SMA Negeri 3 Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara, Kamis pagi. Ratusan siswa berdemo menentang tindakan kepala sekolah mereka yang dianggap melindungi siswa yang diduga melakukan tindakan pelecehan seksual dengan siswa lainnya. Kasus ini rupanya berbuntut panjang. 3 guru yang menindak kasus ini justru dijadikan tersangka karena dianggap telah melakukan penganiayaan terhadap siswa pelaku pelecehan seksual. Penetapan tersangka ini kemudian membuat banyak jam pelajaran kosong karena para guru mereka berulang kali diperiksa polisi. Para siswa yang merasa dirugikan kemudian meminta pertanggungjawaban kepala sekolah. Nah, itu sebabnya masalah kurang efektif belajar karena adanya masalah dari pelecehan itu. Karena guru-guru yang terkait dalam hal itu sekitar 6 orang selalu dipanggil di Polres. Berarti tuntutan kalian apa? Kami mau masalah itu cepat diselesaikan karena kami rugi dalam belajar. Gimana kami janji. Tindakan kepala sekolah yang dinilai melindungi siswa pelaku pelecehan seksual diduga karena ada hubungan keluarga. Namun kepala sekolah membantah jika dirinya bersikap sewenang-wenang terkait kasus ini. Terima kasih, kita tidak membiarkan Pak. Tetapi karena anak-anak ini ada inisiatifnya demi membela Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 3 Gunung Sitoli sebagaimana terlibat dalam masalah pelecehan antara Andi Wardiman Polem dengan Novi Arlina Putri Tendate. Dan memang hal ini sebenarnya sudah kita adakan musyawarah, sudah ada penyelesaian. Hanya surat pada saat itu tidak bisa selesai karena lampu padam. Kasus pelecehan seksual yang terjadi antar siswa di SMU Negeri 3 Gunung Sitoli saat ini masih berada dalam proses penyidikan polisi. Para guru yang dijadikan tersangka penganiayaan kini justru diminta membayar uang 10 juta rupiah oleh keluarga pelaku pelecehan seksual sebagai uang perdamaian. Sementara para guru tersebut hanya mampu membayar uang 2 juta rupiah. Belum ada upaya penyelesaian akhir dari kasus ini. Dari kota Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara, Wan Halman Halawa, TV One mengabarkan. Saya Tina Talisa kembali bersama dengan Anda dalam Apa Kabar Indonesia Malam. Kita punya waktu seperti biasa 90 menit hingga pukul 22.30. Hari ini kita akan berbicara apa yang sudah kita singgung kemarin berkaitan dengan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap 2 orang terkait dengan skandal Bank Senturi. Ini meminta keterangan, bukan sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Itu yang kemudian dinyatakan oleh juru bicara KPK kemarin, Johan Budi, pada saat kami wawancarai. Nah, kita akan bicara mengenai Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dan juga mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, Budiono, terkait dengan pemeriksaan hari ini. Kemudian kita akan bicara hal yang juga jadi perhatian, bagaimana sebuah film berjudul Cowboys in Paradise yang menjadi ramai. Sekarang ada proses hukumnya. Kita akan berbicara di sini dengan Komisi 10 yang memang berasal dari Provinsi Bali. Kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam. Tadi kabar pertama dari Sumatera Utara, sekarang dari Sumatera Utara juga, tetapi dari kota Medan. Dan kita akan melihat bagaimana penertiban PKL, pedagang kaki lima, yang menjadi ricuh di sana. Penertiban ini semula dilakukan dengan memberi himbauan kepada pemilik barang dagangan. Namun beberapa saat kemudian, petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP membongkar serta mengangkut barang dagangan PKL untuk dibawa ke kantor Camat Lubuk Pakam. Saat barang diangkut, salah seorang pedagang menuding anggota Satpol PP mencuri serta memaki-maki. Kericuhan kemudian terjadi, kita lihat ada perseteruan antara PKL dengan petugas Satpol PP. Kemudian salah seorang warga ditubruk, kita berharap memang tidak disengaja, salah satu mobil dinas Infocom Deli Serdang. Ini sekali lagi harus saya koreksi, bukan di Medan melainkan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengundang perhatian
dari anak-anak pedagang kaki lima, dan untuk menghindari bentrok yang berkelanjutan, akhirnya Satpol PP ditarik dari lokasi penggusuran. Ingatan kalian semua. Sadarkan ini uang rakyat. Ada kondisi ricuh juga, bukan di Sumatera Utara, tapi di Jawa Timur, tepatnya di Probolinggo, dan bukan berkaitan dengan PKL, melainkan berkaitan dengan eksekusi lahan warga. Kita lihat ini adalah aksi saling dorong saat petugas hendak mengeksekusi lahan warga yang dimenangkan oleh penggugat. Nur Salim dan keluarga selaku tergugat menolak jalannya eksekusi. Suasana ini memanas saat jurusita bersikukuh akan mengeksekusi paksa sawah yang menjadi sengketa. Bahkan keluarga pihak tergugat yang sebagian besar adalah kaum ibu memblokade jalan. Kita nanti lihat bagaimana ibu-ibu ini menghalangi upaya petugas masuk ke area lahan yang akan dieksekusi. Sengketa ini bermula ketika pihak tergugat dan penggugat saling mengklaim sebidang sawah peninggalan kakek buyut mereka. Mereka kemudian berperkara di meja hijau, kemudian di pengadilan negeri setempat pihak tergugat memenangkan perkara. Tetapi pihak penggugat naik banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan dimenangkan oleh pihak penggugat. Saat pihak tergugat melakukan kasasi, Mahkamah Agung menolaknya, sehingga memang sudah inkrah atau keputusan untuk eksekusi bisa dilakukan dan sekali lagi dimenangkan oleh penggugat. Hari ini kalau tadi kita melihat bagaimana kami akan terus memantau rapat dengar pendapat lanjutan dari kemarin, yaitu antara Komisi 3, Komisi Hukum DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, sebetulnya sepanjang hari yang sedang ramai adalah dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo yang juga ya kami namanya orang setiap tambahan kemampuan ekonomis, Pak, apapun, Pak. Jadi tidak bisa kita mengatakan saya, Pak, ya modus yang mana atau ini. Biasanya pada umumnya orang hanya karena tidak memasukkan aktivitas perbankannya, bisa aja, ya kan, Pak. Jadi kalau modus saya nggak berani, ini kan terlalu banyak, Pak. Karena kita harus kembali pada dasarnya, Pak. Apa sih pajak ini? Setiap tambahan kemampuan ekonomis. tadi kita lihat adalah pernyataan Hadi Purnomo terkait dengan bagaimana mafia pajak yang sekarang memang sedang gencar untuk dibahas terkait dengan dirinya yang memang dulu adalah Dirjen Pajak. Nah, tanya jawab yang menarik terjadi dalam rapat dengan pendapat ini, kapasitas sebagai Ketua BPK dari BPK dan juga kemudian disinggung-singgung mengenai tugas dan wewenangnya dahulu sebagai Dirjen Pajak. Berikut adalah kabarnya. Sebelum saya lanjutkan, perlu kita... Mantan Dirjen Pajak yang kini menjadi Ketua BPK, Hadi Purnomo, bertemu Komisi Hukum DPR di Gedung DPR Jakarta. Karena yang terjadi saat ini, Hadi Purnomo hadir memenuhi undangan DPR terkait upaya menuntaskan dugaan adanya jaringan mafia pajak di Direktorat Jenderal Pajak. sebelum SPDP, Pak. Nah, kalau kita hitung dengan denda, 1,4 Dalam salah satu bagian rapat, anggota DPR menanyakan perbedaan angka yang harus dibayarkan oleh wajib pajak Paulus Tumewu kepada Hadi Purnomo. miliar. Nah, perbedaannya sangat menyolok. Dalam perhitungan penyidik Bapak, pada tahun 2005, Paulus Tumewu ini memiliki kewajiban 399 miliar plus denda 400%, itu artinya jumlahnya 1,6 triliun. Seharusnya 1,6 triliun. Tapi ketika Bapak meletakkan jabatan digantikan oleh Darmin, Nota Dinas Sekretaris Jenderal DPQ ini menyampaikan kepada publik bahwa kewajiban Paulus ini 7,9 plus denda, jadi total 31,9 miliar. Undang di amandemen kami... Hadi Purnomo menjawab bahwa nilai pajak tersebut berdasarkan perhitungan sementara saat penyelidikan kasus pajak tersebut dimulai dan nilai pajak yang harus dibayarkan bisa ditanyakan ke penyidik. Kemudian ada penghentian. Itu nanti ada penyerahan, Pak. Barang bukti sama tersangka. Di situ nanti kelihatan berapa jumlah pajak yang ini. Perhitungannya daripada penyidik. Tapi kalau Bapak tanya angkanya, kami karena punya datanya nggak bisa, Pak. Jadi tanggal, ya kan, Pak Endarman. Kasus pajak Paulus Tumewu ini mencuat setelah Asosiasi Pembayar Pajak bertemu dengan DPR beberapa waktu lalu.
Silakan Pak. Saat itu, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia, Sasmito Hadi Nagoro, melaporkan dugaan penyimpangan penanganan tunggakan pajak Paulus Tumewu. PNS pajak ke penuntut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ke Jampidum pada waktu. Soal senturi dan pemeriksaan mantan Gubernur Bank Indonesia yang sekarang adalah Wakil Presiden Budiono dan juga Ibu Sri Mulyani menjadi perhatian tidak hanya masalah substansi, tapi mengenai pemilihan lokasi. Kemarin sempat dibahas juga di sini bagaimana menjadi perhatian khusus, tetapi kemudian juru bicara kepresidenan Bang Julian Pasha menyampaikan tidak ada salah sedikit pun karena tidak menyalahi prosedur, dan sore tadi Budiono diperiksa di Wisma Negara. Mungkin memang pertanyaan mengapa tempatnya berada di lingkungan Istana Presiden itu hanya sifatnya kebetulan, karena pada saat di mana Bapak Wakil Presiden bertemu juga dengan para menteri seperti tadi saya sebutkan dengan Bapak Presiden, kemudian ditawarkan kepada pihak KPK bila mana itu diselenggarakan di dalam kompleks istana, apakah itu tidak menyalahi prosedur atau tidak bermasalah. Ya ternyata seperti yang kita ketahui tidak ada keberatan dari pihak KPK, sehingga pihak KPK bisa menerima dan dilakukan di sini. Sekarang masih belum. Kita akan undang dua orang narasumber yang sudah siap untuk bicara terkait dengan pemeriksaan Ibu Sri Mulyani Indrawati dan Bapak Budiono. Ada Bang Akbar Faisal dari fraksi Partai Hanura. Apa kabar Bang? Baik. Terakhir ketemu kayaknya ulang tahun TV One. Lama ya baru ketemu ya? Betul kita nggak ketemu. Iya. Pak Sultan baru minggu kemarin kita ketemu. Waalaikumsalam. Pasangan serasi. Oh iya ya, terakhir nyanyi bareng Tapi juga. kan kita nggak janji kan sekarang? Ini nggak nyanyi. Kita nggak nyanyi. Saya tidak mengundang bapak-bapak buat nyanyi, tapi kita akan bicara mengenai pemeriksaan Ibu Ani dan juga Pak Budiono. Kita jeda dulu, tapi kita terus akan memantau bagaimana rapat dengar pendapat lanjutannya antara Komisi 3 dengan KPK. Nah, bahwa kasus ini terbukti, besok dia kami jadikan tersangka, gitu, jelas, gitu. Jadi, ya itu yang ingin saya tanyakan kepada pimpinan KPK dan mudah-mudahan bisa mendapat penjelasan yang baik. Terima kasih, pimpinan. Baik, terima kasih. Salah satu penjelasan dari Pak Chandra, kalau saya tidak salah, bahwa untuk permintaan keterangan pada Pak Budiono dan Ibu Sri Mulyani di kantor masing-masing adalah hal yang biasa kami lakukan, seperti pada pejabat BI dan sebagainya. Perlu saya ingatkan bahwa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pilar negara hukum yang demokratis, maka hukum ini harus adalah supremasi hukum, di mana equality before the law, persamaan setiap warga negara di hadapan hukum adalah sama. Oleh karenanya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013/022 tahun 2006, dalam pertimbangannya dinyatakan Mahkamah Konstitusi berpendapat sejak kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh Undang-Undang Dasar, menurut Undang-Undang Dasar, maka Presiden Wakil Presiden tidak boleh mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum secara diskriminatif yang berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Berdasarkan putusan tersebut, delik penghinaan terhadap kepala negara 134, 136, 137 telah dinyatakan bertentangan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, dinyatakan tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, mengapa kami menanyakan, apalagi lebih lanjut lagi, posisi ketika untuk katakanlah tidak kasus yang kita akan dalami, itu kan sudah berlangsung ketika belum menjabat menjadi wakil presiden. Nah, sementara tadi yang sudah berbicara adalah Ibu Dewi Asmara, Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Golkar. Dan sekarang kita akan melihat dulu kabar berkaitan dengan pemeriksaan Ibu Sri Mulyani Indrawati yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sri Mulyani dimintai keterangan sejak pukul setengah 11 hingga pukul 1 siang hari ini di lantai 5 gedung Kementerian Keuangan. Sri Mulyani dimintai keterangan oleh 3 penyidik dari KPK dipimpin Direktur Penyelidikan Iswan Elmi. Fokusnya masih pada latar belakang alasan kebijakan menyatakan kondisi ekonomi sedang krisis global dan keluarnya Perpu JPSK, Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Sri Mulyani selama ini disebut-sebut yang paling bertanggung jawab terhadap kebijakan pengucuran dana talangan Bank Senturi senilai 6,7 triliun rupiah. Dalam rapat paripurna Maret lalu, Dewan Perwakilan Rakyat telah memutuskan opsi C sebagai penyelesaian politis kasus Bank Senturi. Artinya, keputusan DPR menyetujui kebijakan pemberian FPJP, fasilitas pendanaan jangka pendek, dan penyertaan modal sementara PMS kepada Bank Senturi serta pelaksanaannya bermasalah. Ya, sesuai dengan permintaan dari KPK, ya mereka meminta kesediaan Menteri Keuangan untuk memberi keterangan atau klarifikasi tentang kasus Bank Senturi. Saya kira sudah tahu ya. Dan Menteri Keuangan telah menyatakan bersedia, dan Menteri Keuangan menganggap hal ini sebagai tugas yang perlu dipenuhi. Maka hari ini Ibu telah menyisihkan waktu untuk memenuhi jadwal. Kita belum melihat kabar mengenai Pak Budiono yang diperiksanya. Awalnya akan di Istana Wakil Presiden, kemudian pindah ke Wisma Negara karena memang menurut juru bicara sedang berada di Wisma Negara. Saya mau ke Bang Akbar dulu. Komentar Bang, diperiksa akhirnya walaupun kemarin ramai di Komisi 3 tidak mau Bu Ani diperiksa di kantornya, melainkan harus ke KPK. Akhirnya terjadi juga, sudah terjadi, dan kalau substansi tercapai kan nggak masalah juga sebetulnya ya Bang? Iya, tetapi saya ingin mengatakan begini. Barangkali semua pihak, terutama yang suka berbicara normatif, etika dan peradaban, dan seterusnya, barangkali sudah perlu untuk tidak lagi menggunakan bahasa bahwa semua orang di Indonesia sama di mata hukum. Kenyataannya enggak. Apa bedanya antara Akbar Faisal, Pak Sultan Batugana, Tina Talisa, Kadana yang di Indramayu, Sri Mulyani Indrawati, bahkan Susilo Bambang Yudhoyono sekalipun di hadapan hukum? Tapi kenapa ada perbedaan? Tapi kan tadi penjelasannya tidak menyalahi prosedur. Loh, kita terlalu sering terjebak pada teks-teks di tata aturan undang-undang dan seterusnya. Ada satu hal barangkali yang perlu kita perhitungkan, rasa keadilan masyarakat. Tadi kalau Anda sebutkan etika, memang menurut Anda nggak beretika? Nggak beradab? Enggak, yang itu saya katakan, kan banyak nih orang di Indonesia sekarang ini, terutama para pejabat, marilah kita beretika. Siapa marilah itu? Ya adalah pokoknya. Siapa Bang? Kan. Adalah. Kawannya Pak Sultan? Nggak tahu. Pak Sultan udah senyum-senyum dari tadi, kenapa Pak? Ya, saya melihatnya, tapi seperti yang Tina katakan tadi, semua sudah berjalan sesuai aturan yang ada, ya. Nggak ada yang dilanggar. Bukan soal tempat yang mesti yang dibicarakan, substansinya, pertanyaannya, itu yang mesti yang ini. Ini kan meminta keterangan dari Pak Budiono maupun Bu Sri Mulyani. Tapi begini, dan tunggu dulu. Dan ini dan ini juga KPK adalah satu lembaga yang independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, baik kekuasaan. Jadi terserah KPK. Kalau Pak Budiono semua orang sepakat, tidak ada yang memperdebatkan, dihargai sebagai warga istimewa setelah presiden. Tapi soal Bu Ani ini kemudian kalau Bapak katakan KPK independen, boleh dong kalau orang berpikir ini seperti KPK yang melemah. Kenapa sih nggak mau manggil aja Bu Ani begitu ke kantor KPK? Sekarang pertanyaan saya, jangan dibolak-balik. Kok seolah-olah harus? Kan demikian. KPK sudah pernah menjalankan bahwa memeriksa wakil gubernur bank di Bank Indonesia, ada beberapa pejabat negara di daerah, dan ada pejabat bank juga di luar negeri. Itu sudah dilakukan dan mereka tidak melanggar apapun. Dan itu bukan suatu kewajiban harus diperiksa ataupun diminta keterangan harus di KPK. Oleh sebab itu saya mau tanyakan, ini berbahaya menurut saya. Selalu aja
apa yang dinamakan harus sama kita di depan hukum. Ini sama. Yang ini sama, loh, ini diperiksa sama. Tengok. Nggak sama. Tunggu. Ada orang yang diperiksa di kantornya sambil bisa memanggil anak buahnya. Tolong ya, mana tadi gitu, ada satunya yang harus menunggu berjam-jam di kantor KPK. Di sini salah. Nggak sama dong. Di sini salah. Ya? Kenapa nggak Anda protes dulu waktu KPK memeriksa wakil gubernur bank di Bank Indonesia? Deputi gubernur? Ada deputinya ada. Siapa itu? Ada dengar pendapat sama Iya, KPK bilang Pak, deputi gubernur BI pernah diperiksa. Ada pernah diperiksa di Washington DC, Amerika. Kenapa nggak protes? Ada gitu loh. Pak Bahtiar Hamzah juga pernah diperiksa di kantornya. Kalau walaupun kita tahu ya kita protes. Tidak, malah yang berbahaya Pak Akbar, ketika Anda intervensi kepada KPK, itu berbahaya. Maksudnya? Ya, ini KPK kan lembaga independen. Yang penting adalah bukan soal tempat, ya, tapi substansinya. Pak Sultan, Bang Akbar mungkin nggak protes sama KPK, tapi protes pada Bu Ani karena KPK sudah mengirimkan surat dan kemudian dijawab oleh Bu Ani. Itu menurut Mas Johan, bukan kata Tina Talisa ya. Mas Johan menjelaskan Bu Aninya yang berkenan untuk di kantornya. KPK pun kita protes. Oh, protes juga? Ya. Kira protes sama Bu Ani aja, Bang. Begini, Pak Sultan. Begini. Ini kan kita sudah terlalu lama, terlalu jauh larut dalam perdebatan-perdebatan yang tidak substansial. Bapak kan mau di substansial, ayo kita substansial. Apa itu? Katanya semua orang sama di mata hukum. KPK demikian garang memeriksa anggota DPR. Kawan-kawan kita juga loh. Diobok-obok sampai di rumahnya, dipanggilin berulang-ulang. Itu pejabat negara loh. Anggota DPR itu pejabat negara juga. Justru sebenarnya anggota DPR itu lebih tinggi dari menteri. Jangan kebalik-balik kita punya cara kita berpikiran gitu. Nah, kenapa ada pembeda? Dan tadi di koran itu ada, kalau saya nggak salah itu Bang Pak Fahmi Idris protes. Dia dulu diperiksa di KPK, kenapa ini enggak sekarang gitu? Dan ini adalah pengulangan kejadian. Ibu Sri Mulyani katanya tidak dimundurkan dulu sampai ada pembuktian dan seterusnya. Bagaimana dengan Hamid Awaludin dulu dan Yusri Isra Mahendra? Belum pernah masuk ke pengadilan, sudah dinonaktifkan. Jadi sebenarnya ini kita mau nggak sebenarnya ini berkonstitusi dengan benar, konsisten. KPK pun seperti itu. Yang paling saya sayangkan ya Mbak Tina ya, Pak Sultan, dan kita semuanya. KPK adalah sebuah lembaga yang beberapa waktu, tidak lama dari sekarang, itu kita berikan kepercayaan demikian besar. Sekarang ngomong gimana Bang? Loh, dia merusak kredibilitasnya sendiri dengan melakukan quote-unquote tawar-menawar seperti ini. Tapi kan KPK memang nggak bisa maksa untuk mau datang ke kantor KPK karena memang tidak ada kewajiban untuk diperiksa di kantor KPK. Apa yang salah? Kalau begitu kemarin itu, kalau ada yang mau diperiksa ya jangan sampai berarti, KPK demikian keras. Berarti gitu, anggota DPR yang kemarin harusnya bilang saya nggak mau datanglah ke kantor. Sebentar. Periksa di rumah saya gitu. Kita akan lihat dulu ke rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang sekarang sedang berbicara adalah Pak Reno Umar dari pimpinan KPK. Memang kita mendapatkan bantuan dari kepolisian. Kemudian setelah kita menerima dari kepolisian, kemudian dilakukan rekrutmen tes oleh konsultan independen dengan ukuran yang paling utama itu adalah integritas mereka. Dan kemudian setelah itu dilakukan induksi dalam rangka untuk menjelaskan bagaimana pola kerja KPK dan kode etik segala macam diberikan di sana. Kemudian berikutnya di dalam penanganan kasus-kasus, dalam melakukan penyidikan, di sana secara ada satgasnya, kemudian ada direktur, ada deputi, dan juga dilakukan gelar-gelar perkara dengan pimpinan. Di samping itu, ruangan pemeriksaan itu dimonitor oleh PI, oleh pengawas intern, dan juga pimpinan bisa memonitor apa yang terjadi selama pemeriksaan. Dan juga pada waktu dimulainya pemeriksaan, pengawas intern memberikan pemberitahuan
pemberitahuan bahwa tidak boleh melakukan hubungan-hubungan. Pada tahap pra penyelidikan tentu ada proses di sana. Proses apa? Proses untuk menentukan bahwa kasus-kasus ini yang berada dalam stok kasus di sana untuk dievaluasi dan dikaji kembali, selanjutnya diuji untuk dimasukkan pada tahapan penyelidikan. Seumpamanya ada 1.000 atau 2.000 case yang kualitinya sama, bobotnya sama, dampak publiknya sama. Pertanyaan Bapak Ibu anggota Komisi 3 mulai kemarin dan juga malam ini, apa kriteria, apa sistem, apa SOP, apa ada standarisasi untuk kemudian menentukan ini loh yang kita tingkatkan, ini yang tidak, supaya tidak ada kesan proses-proses ini kental dengan pesanan-pesanan. Ini saya rasa pimpinan KPK tidak keberatan untuk menjelaskan proses ini. Tidak casesnya ya, tidak. Prosesnya yang lebih transparan dan menjamin akuntabilitas pada level ini, pada tahapan itu. Kalau itu bisa dibuka. Tapi kalau tidak juga kita tidak paksa ya. Supaya nanti jangan ada pertanyaan bolak-balik soal itu. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Saya coba menambahkan apa yang telah disampaikan oleh rekan kami Pak Haryono. Pertama mengenai pengawas internal, ada kedeputian tersendiri, direktorat tersendiri yang mengurusi masalah pengawasan internal. Kalau mengenai personelnya siapa, deputinya kebetulan hadir, Pak Handoyo Sudrajat. Beliau ini background BPKP cukup senior, lebih senior dibandingkan saya. Beliau ini adalah Deputi PEPN, Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Di bawah beliau ini ada 2 direktur, 1 direktur Pengaduan Masyarakat dan 1 direktur Pengawas Internal. Direktur Pengawas Internal, pertanyaan Bapak tadi sekalian saya jawab, mengundurkan diri. Juga Direktur Pengolahan Informasi dan Data. Kami tidak perlu menyebutkan secara detail apa alasannya. Cukup saya bilang bahwa mereka mengundurkan diri karena alasan pribadi. Dan saya tahu persis, kami pimpinan tahu persis apa alasannya. Karena sebelum mengundurkan diri, kedua direktur itu bicara kepada kami. Karena masalah pribadi kami tidak pantaslah diungkapkan dalam forum ini. Jadi bukan karena masalah kasus, Pak. Nah, di pengawasan internal tugasnya nanti Pak Handoyo bisa menjelaskan. Sementara direkturnya kosong dan sekarang sedang dalam proses rekrutmen. Ada salah satu PLH-nya, Kuntoro. Beliau ini yang menjalankan, memimpin selama direkturnya belum terisi. Pak Chandra Hamzah sedang berbicara, tapi sekarang kita kembali dulu. Masih ada Pak Sultan dan Mbak Akbar di sini. Pak Sultan, di sini yang masih dibahas soal ada pelemahan KPK, ada ada yang bilangnya pilih bulu kemarin katanya, ada yang bilang tebang pilih. Pokoknya dianggap nggak adil lah, termasuk salah satunya soal pemeriksaan tepat. Saya kira hal-hal demikian wajar-wajar saja orang mempertanyakannya. Oleh sebab itu, makanya teman-teman di Komisi 3 mempertanyakan itu. Kami juga kan kadang-kadang bertanya, ini teman-teman dari pihak lain kadang-kadang bilang, kenapa kok kasus Senturi lambat? Kok macamnya nggak diapa-apakan gitu? Padahal kawan-kawan di KPK sana sudah berjalan. Kenapa nggak tanya kasus-kasus yang lain? Banyak yang dari kayak Agus Condro itu dari tahun 2008 sampai sekarang juga masih berproses. Demokrat selalu ke arah sana kalau bicara. Kenapa pemberi travel check dalam pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia tidak diusut? Itu juga kan makanya saya bilang itu hal yang wajar-wajar saja dipertanyakan. Oleh sebab itu
Nah, serahkan aja kepada KPK untuk. Jadi wajar dong kalau ada yang menganggap tidak sama di mata hukum dengan cara pemeriksaan Bu Ani. Yang dikatakan tidak sama itu di mana? Yang tidak sama kalau seandainya rekomendasi dari pansus dari parlemen tidak dijalankan KPK kepada orang-orang yang namanya ada di sana, itu yang dikatakan tidak sama. Ini malah kita harus hargai, diperiksa juga kok semua. Ini yang paling ininya kan apa namanya itu, ikon untuk yang diperiksa ini kan satu Pak Budiono, satu Bu Sri diperiksa juga, jadi sama kok. Jadi yang penting diperiksanya itu. Iya. Saya tuh kadang-kadang ketawa aja kalau sudah seperti itu ya. Tapi beginilah, selain soal teknis, kan kita juga bisa membaca Pak. Di PKPK itu kita tahulah ada pertarungan keras di situ. Pertarungan antar siapa? Antar dan internal siapa? mereka gitu. Karena apa mundurnya dua orang yang sebenarnya punya peran vital di dalam itu kan kita tahu juga apa penyebabnya. Dan dia akan ada lagi yang mundur. Dan kemudian antara pimpinan sendiri kita tahulah. Jadi sekali lagi. Kita tahu apa Bang? Siapa tahu pemirsa nggak tahu, Abang jelaskan lah. Apa yang Abang tahu itu? Tahu lah, ini kan ada apa namanya konflik kepentingan di situ ya. Kepentingan siapa Bang? Namanya juga ini KPK tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya kepentingan politik. Jadi maksudnya penguasa? Ya, Dina lah yang mengatakan itu. Oh enggak, saya ya, nanya. Abang harus konfirmasi, maksud saya begini, seharusnya ya kita sudah dalam kondisi kita seperti ini, ketidakpastian hukum. Bagaimana saya menyebut kata Kadana karena jatuh air mata saya ketika ada liputan soal Kadana yang diperas oleh seorang oknum polisi, kemudian dia harus menjual rumahnya, anak istrinya, 5 orang hidup di kandang kambing di belakang rumahnya. Tapi ternyata ada yang seperti ini gitu. Saya bertanya kepada Abang, tadi Abang katakan KPK juga tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Nah, kenapa kemudian Abang mengatakan yang awalnya memberikan apresiasi luar biasa pada KPK, kemudian gara-gara lokasi pemeriksaan membuat Abang merasa KPK itu mundur luar biasa? Waktu kemarin pada saat saya harus menyebutnya ini Pak Sultan, kubunya Pak Sultan kan tidak suka kalau kita menyebut yang namanya kriminalisasi KPK. Tapi sudahlah, itu sudah terjadi ya. Betapa dukungan masyarakat yang sangat tinggi. 1 juta Facebooker kan gitu ya. Dan ada satu fraksi di DPR bernama fraksi Partai Hanura ikut menjaminkan diri bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Soal Pak Bibit sama Pak Chandra. Pak Bibit Chandra. Artinya apa? Itu ada trust di situ, ada kepercayaan publik di situ. Nah sekarang kemudian ada kasus itu diangkat lagi. Mana coba? Ini kaitannya dengan peradilan Anggodo yang dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka itu kan tidak ujuk-ujuknya datang demikian kan. Oleh sebab itu kan berproses semua. Jadi jangan seolah-olah gara-gara kita menginginkan KPK harus begini, nggak kecapean kita langsung bilang KPK sudah lemah. Kasihan kawan-kawan itu. Mereka sudah bekerja keras. Dan ingat, siapa yang mengkriminalisasikan KPK? Nah, itu coba buktikan dulu. Saya juga terus terang aja saya katakan, saya juga dari awal-awal saya katakan kepada KPK itu juga bukan malaikat, perlu kita awasi. Kalau penting KPK itu, kalau penting pencegahan itu yang penting. Di Eropa ada KPK, penjara kosong. Di sini ada KPK, penjara ditambah. Masih penuh juga. Makanya harus sama-sama ini. Sebelum kita ngomong tadi kan kita pencegahan, saya juga mencegah durasi kita kelewatan. Kita harus jeda dulu, dan Apa Kabar Indonesia Malam segera kembali. Saya ingin membuktikan, ternyata juga tidak. Ini saya ingin mengkonfirmasi. Ini ada kasus, adalah kasus First Media, yaitu saudara Beni Sondoro, di mana adanya penggelapan PPN konsumen 10% dengan nilai total kerugian 100 miliar. Kasus ini terjadi di Bandung. Ada kasus money laundering yang ditangani Polda Jabar, dan ada kasus penggelapan pajak yang ditangani oleh KPK. Dibentuk tim lidik. Tim lidik ini menemukan keterlibatan, ada dugaan keterlibatan harus diperiksa terhadap pegawai pajak tersebut. Pada waktu tim lidik ini ingin menjalankan proses pemeriksaan terhadap oknum pajak tersebut, yang sekarang oknum pajak tersebut sudah pindah kantor ke kantor pusat, tim lidik ini dihalang-halangi dan memeriksa oleh yang namanya direktur penyelidik. Direktur penyelidik,
Kita lanjutkan lagi di Wisma Nusantara sebelum nanti kita terus memantau bagaimana kondisi lanjutan rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebetulnya Bang Akbar, apa sih yang Anda harapkan? Apa ekspektasi Anda terhadap KPK kalau seperti ini? Konsistensi, Mbak Tina. Masyarakat sudah memberikan kepercayaan itu. Saya tidak pernah melihat ya ada sebuah lembaga khususnya yang berhubungan dengan hukum yang mendapatkan kepercayaan demikian besar. Memang Anda yakin gara-gara ini jadi nggak percaya publik? Anda mesti buat dulu survei yang jelas soal persepsi publik. Itu kalau survei itu pilkada lah nantinya itu ya. Tetapi kan kita bisa lihat di tingkat publik, iya kan? Itu dibuka lagi sebuah blog ya untuk dukungan itu sampai pada 2 minggu itu cuma 10.000 gitu kan. Terlepas soal bahwa mereka sudah bekerja dan kita harus hormati itu iya. Tapi yang kita sayangkan itu adalah betapa sebenarnya kepercayaan itu tidak dijaga. Konsistensi itu. Di atas dari itu adalah bagaimana rasa keadilan masyarakat itu memang. Kalau bicara konsistensi, ada benarnya Pak Sultan mengatakan kenapa kemudian KPK juga berlama-lama soal Agus Condro dan kawan-kawan berkaitan dengan travel check, pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2000. Pernyataan itu tidak berdiri sendiri. Bukan gini. Jadi gini loh. Kasus hukum ini kalau udah masuk ke KPK ini kan nggak sama seperti yang lain-lain kan. Ketika masuk ke KPK sudah point of no return, tidak akan kembali lagi. Oleh sebab itu percayakanlah kepada KPK, mereka kan lagi bekerja keras. Ingat, kasusnya banyak sekali. Kita percaya sekali. Oleh sebab itu malah kita harus dukung. Jangan kita lagi dilemahkan. Pak. Kita percayakan ya, Pak. Betul. Sekarang saya tanya, kemana Anda pada saat pimpinan KPK tiba-tiba ditahan? Hanura berada di depan loh. Satu-satunya fraksi yang pasang badan. Anda kemana pada saat itu? Enggak, pimpinan KPK yang mana? Bibi dan Chandra. Pada saat ditahan dulu. Iya. Pimpinan itu yang pertama itu Pak Antasari. Iya. Anda di mana kalau gitu? Loh. Ya memang kalau memang ternyata terbuktikan gitu ya. Makanya ini juga. Enggak. Ini jangan sampai dibalik-balikkan. Yang dikatakan diberikan kepercayaan. Hanura satu-satunya fraksi yang pasang badan, Pak. Kemana Anda semuanya? Nah, kemudian ketika kita memberikan dukungan ya, ini saya katakan di depan publik ini. Kita memasangkan badan 17 orang. Anggota fraksi Partai Hanura tanda tangan, saya yang meminta itu dan kemudian disetujui oleh fraksi. Tetapi saya katakan pada pimpinan KPK, kami tidak memberikan cek kosong. Ada yang harus Anda bayar. Apa itu? Selesaikan kasus-kasus ini. Tetapi kan dalam perjalanan Jadi Anda sakit hati nih melihat kinerja KPK sekarang? Tidak. Tapi maksud saya begini. Kenapa pada saat kepercayaan itu puncak itu nggak dijaga? Ada yang bertemu dengan tim pengacaranya Sri Mulyani Indrawati dan seterusnya. Publik kan tidak bodoh-bodoh amat. Kita ini kan rakyat kecil ini tidak bodoh-bodoh amat untuk memahami apa yang terjadi di tingkat elit gitu loh. Pak Sultan juga ini betul Pak. Silakan. Gimana? Ya, saya mau potong karena melihat pernyataan yang diulang-ulang oleh Bang Akbar soal bagaimana fraksi Partai Hanura mendukung pada saat dianggap ada kriminalisasi KPK. Iya. Fraksi Partai Demokrat di mana? Tapi sekarang giliran kelihatannya menyentuh hal-hal yang dalam tanda petik nih menguntungkan Demokrat, malah kami mendukung KPK. Biarkanlah KPK bekerja dengan baik. Bukan. Tina, dari awal Partai Demokrat mendukung KPK loh. Nggak pernah kita ganggu-ganggu KPK. Kita itu taat azas, taat hukum, taat tatanan yang ada. Demokrat nggak mau maksa-maksa orang ke sana. Nggak pernah kita demikian. Makanya saya heran. Saya katakanlah Hanura mendukung si A, si B, silakan hak mereka. Tapi ingat, kalau suatu saat yang didukung salah, kalian mau kemana? Lihat masalahnya dulu. Yang mana yang salah, Pak? Kalau saya katakan demikian, Anda juga akan dukung sana, itu hak, nggak ada masalah. Kami tidak demikian. Pada kasus KPK mana yang salah? Kenyataannya kan tidak salah kan? Belum tentu. Nah, pada saat itu gitu loh. Makanya. Yang kita masih kontroversial yang kita juga bicarakan itu. Pak bukan salahnya itu, tetapi keberpihakannya. Kalau ternyata sekarang KPK bermasalah, kita akan cabut dukungan itu. Dan kita akan cabut itu. Makanya saya bilang, kalau kami beda sama Anda. Sudah KPK jalan-jalan itu ranah mereka. Kami tidak mau menekan, tidak mau apa. Tapi kalau untuk kebaikan kami dukung. Kami tidak menekan sembarangan. Kami tidak mendukung. Kami mencoba menunjukkan kebaikan yang kami dukung. Mempertunjukkan kepada publik bagaimana yang namanya konsistensi, bagaimana yang namanya hati nurani itu tidak atas ada pertimbangan-pertimbangan politik di belakangnya. Kalau saya dukung ini nantinya apa risikonya bagi saya? Kita nggak ada seperti itu. Baik. Konstitusi mengatakan begini, kita maju. Tidak ada aling-aling untuk itu. Kita maju untuk segmen berikutnya, tapi kita jeda komersial dulu. Sudah Anda dukung ya silakan. Anda
Anda yang baru menyaksikan TV One, ini adalah Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tengah berbincang mengenai KPK secara umum berkaitan dengan yang sedang terjadi juga di DPR sana, di Komisi 3, rapat dengar pendapat melanjutkan kemarin. Karena kemarin itu wartawan sudah menanti-nanti, kirain beresnya cepet, ternyata dilanjutkan hari ini. Dengan BPK dulu, baru kemudian KPK lanjut lagi. Kita masih dengan abang-abang ini. Jadi, kenapa Sultan? Sebelum nanya udah ngomong ini. Saya gini, wajar saya lihat beliau nih agak kecewa dengan KPK karena kemarin kan menggebu-gebu mendukung. Ada kok ini dibedakan, ini tidak harus equal before the law, harus begitu kan? Wajar beliau begitu karena banyak sekali harapan-harapan. Saya kira kawan-kawan juga demikian. Tapi ingat, tadi beliau katakan, sekarang KPK ada lagi yang sudah mengganggu lagi, kayak Super Anggodo. Itu Super Anggodo itu hak dia kan, kita kan tidak tahu, dia juga manusia yang memperadiilkan dan disetujui lagi. Tapi kan kemudian orang boleh dong kalau berpikir. Ini tentang apa sih ini Super Anggodo ini tentang apa gitu loh? Tentang Bibi Chandra. Kenapa dia? Sekarang masalahnya kan kena lagi mereka ini. Kan gitu. Jadi menurut Pak Sultan ada kaitan dengan Anggodo dan Anggodo itu di luar. Enggak, tidak situ di frame-nya Bang. Frame-nya itu adalah pertama kemarin itu adalah kita melihat proses penanganan Bibi Chandra itu, kita melihat ada yang salah dan itu diakui oleh banyak orang. Maka kemudian ada dukungan sampai 1 juta, 2 juta dan seterusnya. Dan Hanura ada di sana. Dan kita ada di sana. Dan sekarang tetapi ketika ternyata memang ada kesalahan, nggak ada ampun bagi kita. Nah, yang kita pembicarakan hari ini kan adalah posisi KPK di tengah kepercayaan masyarakat dalam penanganan masalah-masalah korupsi dan hukum di Republik ini dengan kondisi yang terakhir. Tapi kemudian begini Bang, kenapa hanya fokus kepada Senturi? Ada hal-hal lain yang juga prestasi KPK. Misalnya soal hakim di Pengadilan Tinggi TUN, di PT TUN, yang kali pertama KPK kemudian menangkap hakim tertangkap tangan, itu kan prestasi juga buat KPK. Iya, prestasi. Nah, tapi begini loh, jangan sampai dianggap, ini kan kadang-kadang saya agak lucu juga ya. Ini ada sebuah lembaga, ada prestasi, ini pengen dihitung. Memang itu tugasnya, kepolisian menangkap terorisme itu tugasnya. DPR juga berarti nggak boleh ada korupsi dong? Karena iya dong, itu kan. DPR menyuarakan sesuatu itu tugasnya. Maka ketika kemudian ada yang mengatakan DPR itu banyak ngomong, wah bingung saya kalau kayak gitu. Memang kerjaannya ngomong. Memang kerjaannya parle kata orang Perancis kan gitu ya. Nah, inilah yang saya maksud. Yang paling penting sebenarnya. Jadi maksudnya kalau prestasi nggak usah disebutin begitu? Tetap saja itu kan penghargaan gitu ya. Tetapi jangan kemudian terlalu dilebih-lebihkan. Memang tugasnya kepolisian menangkap teroris, tugasnya KPK menangkap hakim dan segala macam. Bukan cuma hakim kan, DPR pun dia obok-obok kan gitu ya. Tetapi ketika ada kasus 2 orang istimewa kelihatannya di mata kekuasaan bernama Pak Budiono dan Ibu Sri Mulyani, kenapa ada pembeda seperti itu? Sebenarnya itu rasa keadilan orang yang terganggu. Pertanyaan saya bedanya itu apa? Lo beda lah Pak. Lo, rekomendasi Anda sudah dijalankan, ya. Mereka itu sebagai terlapor lah ya, sudah dijalankan. Kalau seandainya dari ada berapa nama yang direkomendasi oleh angket ini, yang 2 ini nggak diperiksa atau nggak diminta keterangan, boleh Anda katakan demikian. Kenapa orang lain diperiksa di kantor KPK, kenapa ini yang di nggak ada. KPK itu mau periksa di luar dan cerita tempat. Tapi mau periksa di sini juga boleh? Boleh. Tanya KPK. Ini menunjukkan ya kepada publik bahwa sebenarnya di situ ada berbagai kepentingan-kepentingan. Tidak salah dong orang kalau mengatakan begini, wah kelihatannya KPK ini agak khawatir pada yang namanya politisi sih sukanya konspiratif, mikir kepentingan ini itu, padahal kita juga mungkin nggak terlalu ngerti kepentingan siapakah itu. Kita jeda dulu untuk menyimak kabar terkini. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan Anda. Berlalu di balik hayalku, kenangan yang indah berdua denganmu di kota
saat di Kuta Bali. Pak Sultan terakhir ke Kuta kapan, Pak Sultan? Terakhir ke Kuta kapan? Terakhir tahun baru. Tahun baru. Bang Akbar kapan terakhir ke Kuta? Ke Kuta? Kemarin. Kemarin. Nah, tapi bukan jadi bintang film Cowboys in Paradise kan? Karena saya menyanyikan lagu itu berkaitan dengan film Cowboys in Paradise yang kemudian menggemparkan, dan itu membuat Kapolda Bali bekerja akhirnya, kemudian juga membuat gubernur pun berbicara. Nah, ini adalah 3 orang pemeran film Gigolo berjudul Cowboys in Paradise, Argo, Arnold, dan Fendi, yang dijemput polisi saat tengah beraktivitas menjadi instruktur surfing di pantai Kuta Bali. Ketiganya dibawa ke markas Polda Bali untuk dimintai keterangan terkait keberadaannya dalam film tersebut. Setiba di Polda Bali, ketiga pemeran film ini langsung menjalani pemeriksaan di ruang penyidik tindak pidana tertentu. Salah satu pemeran, Argo, tetap bersikeras tidak tahu jika film yang digarap warga Singapura, Amit Firani, merupakan film Gigolo. Ia justru menuduh gambar dirinya merupakan potongan video yang diambil pembuat film secara sembunyi-sembunyi. Karenanya Argo tetap menolak jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Berkaitan dengan film Gigolo Cowboys in Paradise, Polda Bali kemudian membentuk tim khusus dan bekerjasama dengan tim cybercrime untuk melihat apakah ada saksi-saksi lain dan bukti-bukti pendukung lain. Pasca pengakuan sejumlah pemain film Gigolo Cowboys in Paradise, Polda Bali mulai melakukan penyelidikan awal film kontroversi ini. Penyelidikan dilakukan dengan membentuk tim khusus diketuai Kasat 3 Tindak Pidana Tertentu Tipiter di Reskrim Polda Bali. Menurut Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Gede Sugianyar, tim khusus ini juga melibatkan unit cybercrime TNCT Polda Bali. Mereka bertugas melakukan penyelidikan awal dengan mendeteksi para pelaku lain dan mencari bukti-bukti pelanggaran pendukung dalam film yang ramai beredar di situs YouTube. Data yang dikumpulkan tim ini selanjutnya akan dievaluasi dan dijadikan sebagai dasar untuk memanggil para pelaku. Di Reskrim Polda Bali yang menangani, dalam hal ini adalah Sattika. Kemudian di dalam tim ini juga melibatkan tim cybercrime. Di tim ini juga akan mencari bukti-bukti pendukung yang bisa diarahkan nanti untuk memperkuat dalam rangka proses kerangka penyidikan kasus ini. Polisi sejauh ini menduga film Gigolo tersebut dibuat tahun 2007 tanpa prosedur pengambilan syuting film resmi. Film tersebut juga menuai protes para pemain yang mengaku dibohongi sang sutradara Amit Firmani asal Singapura. Polisi tidak menutup kemungkinan akan menetapkan sang sutradara sebagai tersangka jika dalam proses penyelidikan ditemukan alat bukti dan saksi mendukung yang kuat. Dari Denpasar, Bali, Ida Bagus Made Mahendra, TV One mengabarkan. Sekarang sudah terhubung saya dengan Kapolda Bali, Irjen Polisi Sutisna. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mudina. Bapak, ini berkaitan dengan penyelidikan. Ketiga orang ini tetap bersikukuh bahwa mereka tahu, sehingga tidak berkenan kalau kemudian dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Dari Bapak, bagaimana, Pak? Ya, memang tadi sudah kita ambil keterangan sekitar jam 2. Jadi mereka, 3 orang ini, menurut keterangan yang kita minta sampai dengan tadi siang, itu mereka ya berstatus hanya sebagai, pengakuannya hanya sebagai pelatih surfing dan penyewa gitu. Dan dia mengetahui bahwa namanya Amit Firani itu pernah mendatangi dia untuk dia kira hanya mengambil gambar begitu saja gitu. Dan dia ini adalah orang dari luar Pulau Bali gitu, Mbak Tina. Singapura? Bukan, orang ini, kalau Amit dia keluarga negaraan Singapura, tapi dia keturunan India atau keturunan Keling gitu. Jadi sebetulnya kalau Bapak berusaha mencari jejak Amit Firani ini, sudahkah ada jejaknya, Pak, untuk bisa dikaitkan? Karena tadi kabar sebelumnya yang kami kabarkan kepada pemirsa, mungkin saja kemudian yang akan ditersangka hanya 1 orang, yaitu Amit Firani. Ya, jadi memang sebenarnya kita sudah ada identitas dari yang bersangkutan, sedang kita telusuri kembali keberadaan dia di sini. Karena kedatangan dia itu tidak melalui pelabuhan internasional gitu.
Artinya melalui mana Pak? Artinya ada Jadi kemungkinan melalui pelabuhan dari Jakarta langsung masuk ke pelabuhan domestik. Tapi tidak ada kecurigaan bahwa ada pemalsuan dan melanggar keimigrasian ya Pak ya sejauh ini? Sementara memang masih kita dalami, kita koreksi dengan imigrasi. Karena menurut pengakuan dari ketiga orang yang sudah kita ambil keterangannya, ya dia tidak merasa gitu, dia akan melaporkan yang bersangkutan kepada Polda Bali. Jadi justru akan melaporkan Amit Firani ini? Iya, begitu. Kabarnya diberi berapa banyak uang sih Pak dari keterangan yang Bapak peroleh? Sementara itu memang belum ada keterangan berapa jumlah uang yang diberikan, karena dia merasa hanya melatih surfing saja gitu. Dia datang ke situ hanya melihat. Kan banyak domestik maupun internasional wisatawan yang datang ke sana yang belajar surfing. Gitu. Kalau Bapak katakan soal berapa mereka dibayar belum diketahui, artinya berarti Polda Bali masih akan memanggil ketiganya untuk mendapatkan keterangan, Pak? Iya betul, kita akan lagi memanggil supaya jelas informasinya, supaya jelas keterangannya sejauh mana keterlibatan ketiga yang bersangkutan gitu Mbak Tina. Kalau soal pemeriksaan, kira-kira kapan Pak akan diperiksa lagi 3 orang ini? Karena penting bagi media untuk terus melakukan peliputan. Ya, karena memang kita dalam waktu secepatnya kita akan panggil kembali untuk lebih jelas lagi keterangan yang sebenarnya seperti apa dari mereka. Kita akan gali. Kalau soal Amit Firani, kapan kita akan mendapatkan kabar terbaru dan kabar baik dari Polda Bali? Pak. Kita akan koordinasi dengan imigrasi Pak. Nanti secepatnya kita informasikan kepada rekan media yang ada di Bali. Baik. Untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi tentang pengungkapan masalah ini. Terima kasih banyak Bapak, keterangannya kita tunggu perkembangan terbaru dari Mapolda Bali. Selamat malam Pak Sutisna. Oke, selamat malam, terima kasih. Kita jeda dulu dan berikutnya masih ada 2 narasumber yang tidak boleh saya lupakan. Yang ini kita ngajak bicara soal apa Pak? Mau komentar Pak soal film Cowboys in Paradise? Itu kan The Cowboys in Paradise. Iya. Ini The Best Boys in Paradise. Oh, The Best Boys in Paradise. Saya tidak berani menjustifikasi pernyataan itu, biar Anda yang menilai pemirsa. Kita jeda dulu, apa kabar Indonesia Malam segera kembali. Ada kebakaran terjadi di Tangerang, Banten, dan kebakaran terjadi di sebuah pabrik yang di dalamnya banyak bahan kimia sehingga memang api kemudian sulit dipadamkan. Warga di kawasan Pasar Kemis, Tangerang, Banten, Kamis pagi dikejutkan dengan terbakarnya sebuah pabrik bingkai. Kebakaran pabrik milik PT Tridinamika bermula dari adanya percikan api di bagian laboratorium perusahaan. Api di ruangan ini kemudian menjalar ke ruang lainnya. Banyaknya bahan kimia yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Untuk kepentingan penyidikan, sementara sejumlah pegawai diperiksa oleh Polsek Pasar Kemis. Namun dugaan sementara warga, kebakaran ini terjadi akibat adanya konsleting listrik. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi Baduy, TV One mengabarkan. Berkaitan dengan bayi pasien atresia biliar, Ramdan Aldil Saputra yang siang tadi menjalani operasi. Operasi kali ini adalah operasi di bagian kepala. Sebelumnya malam kemarin Ramdan telah menjalani operasi, namun operasi kembali dilakukan karena bayi berusia 3,5 tahun ini mengalami pembekuan darah. Operasi dilakukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Dan operasi diputuskan setelah tim dokter, setelah melakukan observasi melalui CT scan, melihat bahwa bayi putra dari Bambang Sutono dan Sulistiowati ini mengalami pembekuan darah di bagian depan otak. Tim dokter khawatir pembekuan darah akan mengancam jiwa Ramdan, karena itulah kemudian dilakukan kembali operasi hari Kamis siang ini. Ada seorang warga yang dituding sebagai pelaku pencurian di rumah ibadah, kemudian ketahuan dan lalu warga yang kesal sempat hampir mengeroyok karena memang sudah berulang kali melakukan tindakan ini. Sejumlah warga melampiaskan kemarahannya. Mereka merusak sepeda motor milik pelaku pencurian. Aksi warga ini terjadi setelah pelaku tertangkap basah saat berupaya mencuri tas milik jamaah yang sedang sholat di Masjid Raya Kecamatan Siantar Timur, Sumatera Utara.
Dedi pencuri asal Medan pun menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung pihak polisian segera datang dan membawa pelaku ke kantor Polsek Siantar Barat. Sementara itu, Dedi mengaku tidak berniat untuk mencuri. Tapi katanya tadi sebelum melakukan pencurian sempat sholat di situ ya? Memang sudah melakukan atau merencanakan? Sholat itu tidur saya tadi. Hah? Berarti sudah merencanakan sebelumnya? Enggak nampak sengaja, kena nampak pasti. Modus pencurian di dalam masjid seringkali terjadi. Pelaku biasanya beroperasi saat jamaah sedang khusyuk beribadah. Namun tak jarang kotak amal pun tak luput dari sasaran para pencuri. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Pemirsa, malam hari ini saya menggunakan pakaian yang memang sengaja dibuat khusus oleh tim Wardrobe TV One dan memang menggunakan kain tradisional. Nah, berkaitan dengan itulah, seminggu sekali kami akan mengupayakan untuk membuat pakaian-pakaian yang saya kenakan dengan menggunakan kain tradisional. Tidak hanya batik, karena Indonesia demikian kaya. Contohnya ini adalah kain pemberian dari, boleh diperlihatkan lebih dekat? Kain ini pemberian pada saat saya berkunjung ke Gorontalo, diberi oleh Ibu Gubernur Gorontalo. Kain ini cantik dan batik itu tidak hanya ada di Jawa, di Sumatera juga ada songket, ada sasirangan Kalimantan. Nah, kita ingin bisa melestarikan, dan kalau Anda ingin pakaian kain Anda kami jahit kemudian saya kenakan di Apa Kabar Indonesia Malam, silakan menghubungi nomor yang tertera, yaitu ke Ayu Divisi Wardrobe TV One. Nanti kain ini pun akan berubah bentuknya menjadi mungkin seperti yang baju saya kenakan malam hari ini, tapi kita sekali lagi ingin melestarikan kain tradisional. Abang dari mana, Pak Sultan? Dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Dari batik juga ada di Tapanuli. Ada kan Tapanuli. Nah, kita jangan hanya terfokus pada satu wilayah, tapi juga dari Abang dari asli orang Wajo, Sengkang, Bugis. Nah, sarung Bugis itu terkenal loh. Tuh kan, nanti juga mau ngirim nggak buat Tina Talisa? Oh pasti, bener ya? Nanti bilang sama istri saya aja. Nanti dikirim, kita buat dan mungkin dibuat dress seperti ini, dipakai di Apa Kabar Indonesia Malam. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita tidak bicara kain tradisional. Yang mau ngirim kain, ditunggu ya kiriman kainnya. Nanti saya kenakan di sini. Berkaitan kembali soal KPK. Kalau sekarang KPK sudah terlihat menurut Abang lemah, apa yang kemudian bisa dilakukan dong? Karena kan citranya buat Abang kelihatannya udah turun. Sebenarnya gitu, enggak, tidak se ekstrim itulah. Tetapi kami tetap memberikan penghormatan itu. Kita dukung kok. Nah, yang kami maksud adalah bagaimana kita sudah mulai belajar konsisten. Bangsa ini membutuhkan konsistensi. Penyelesaian hukum, penanganan hukum, konsisten, berpolitik yang konsisten. Jangan ngomong hari ini A, besok B lagi. Hari ini putih, besok hitam. Terlalu sering kita lihat, masyarakat jadi bingung. Fraksi saya, partai saya mencoba. KPK sudah bikin bingung buat Anda? Sejujurnya iya. Oke, ini kalau KPK dengar juga sedih juga. Kenapa kemudian saya berteman politisi dengan seperti Anda menilai seperti itu begitu? Anda juga dulu satu kawan dengan Pak Sultan sama-sama Demokrat begitu, Bang Akbar. Ya, itu masa lalu lah ya. Masa lalu, tapi maksud saya gini lah, satu contoh misalnya, kalau memang ternyata ya pasti akan di dep lagi sama Pak Sultan. Ini kan tergantung substansinya. Tetapi misalnya begini, penyelesaian hukum, KPK, gedungnya bagus di Kuningan. Udah, dan di situ kan biasanya datang anggota DPR segala macam yang bermasalah di situ. Panggillah ke situ. Supaya orang melihat, oh ternyata tidak ada perbedaan. Mulai dari tukang beca sampai presiden, katakanlah seperti itu. Kalau yang nggak mau adalah bukan KPK-nya, tapi yang dipanggilnya. Apa yang bisa dilakukan oleh KPK? Masa Anda mau misalkan, ayo KPK jangan mau. Disinilah dibutuhkan komitmen kita terhadap masalah-masalah, termasuk masalah hukum. Dan seharusnya pejabat tinggi itu kan harusnya lebih sadar hukum dong. Saya harus menjaga kredibilitas kekuasaan pemerintah di hadapan hukum, datang sendiri. Berarti dianggapnya ada kemarin 5 hakim kalau nggak salah ya, tanpa dipanggil datang ke Mabes Polri supaya diperiksa entah masalah apa. Wah, kita hormat itu. Jaksa-jaksa juga jaksa gitu ya. Begini, saya kira teknik dulu Pak Sultan. Begini, saya kira KPK ini produk kita yang kita harus hargai. KPK ini super body, tidak bisa diintervensi. Biarkan KPK ini bekerja, kita kawal, kita dukung, itu lebih baik. Dan saya mau sampaikan, kritik-kritik itu saya kira nggak ada masalah. Pak Sultan, ini tidak mengintervensi Pak, inilah bentuk pengawalan kita. Makanya saya katakan, saya sebagai anggota DPR harus membahasakan apa yang dikatakan oleh masyarakat di bawah. Ini
dari tadi nih SMS saya Apa ini segala katanya? macam, banyak macam. Ada yang mengatakan sudahlah Bung, KPK sudah terbuli oleh kekuasaan, macam-macam lah gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan berilah kesempatan. Saya sebagai anggota DPR yang dipercaya oleh rakyat, termasuk Pak Sultan juga, kita suarakan itu. Apalah artinya saya berada di parlemen kalau ternyata saya diam-diam saja. Terakhir gitu. dari Anda Pak Sultan untuk memastikan bahwa KPK ini tidak dibeli oleh penguasa. Insya Allah, jadi sudah banyak yang dilakukan oleh KPK, oleh sebab itu kita harus berikan penghargaan dan apresiasi. Malah kalau perlu kita dukung supaya KPK menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat, yang jutaan rakyat kepada KPK ini. Inilah harapan kita agar bangsa ini terlepas dari apa yang dikatakan korupsi yang telah mendarah daging. Inilah harapan kita. Oleh sebab itu kita kasih apresiasi. Kalau salah kita luruskan. Ini yang kita harapkan ke depan. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh kawan-kawan KPK supaya lebih giat lagi. Percayalah, rakyat seluruh rakyat Indonesia mendukungnya. Bukan lagi mendukung KPK itu. Saya kira Tuhan yang Maha Kuasa juga senang melihat orang yang jujur-jujur. Oh, Kan demikian, kan? Kalau pasti mereka menang. Kalau keberpihakan Ya, ini nggak selesai-selesai, ini terakhir Bang Akbar. Ya, yang namanya mendukung KPK kami sudah pernah buktikan kok. Baik. Kalau itu jangan ditawar lagi lah. Jadi bentuk dukungan tuh nggak cuma apresiasi, tapi kritik pun ada dukungan, begitu ya itu Bang? dukungan. Ini saya masih ada loh Pak, tanda tangan 17 anggota DPR RI dari fraksi Hanura. Dukungan itu Pak. Nggak ada masalah, kita hargai itu. Itulah yang saya katakan kita tadi. itu. Pada saat itu Anda di mana gitu kan? Tapi sudahlah lewat itu ya. Jangan lihat. Ya balik lagi kita deh. itu beda. Nggak selesai. Hanura sama Demokrat beda. Jangan Anda samakan, Anda paksakan Demokrat tuh ke Hanura. Enggak, kita beda. enggak Pak. Jangan Anda bilang, Kami enggak memaksakan gitulah. Terima kasih katakan, Bang Akbar. Yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana keberpihakan kami itu. tetap di garda terdepan untuk memberantas korupsi. Mantap sekali ya. Di zaman Pak SBY ini lah yang paling gencarnya memberantas. Mantap Itu harus sekali. Anda akui. Mantap Baik, sekali. kita di depan itu. Insya Allah. Memang mantap. Insya Allah. Kita lanjutin nanti ya pada saat jeda iklan. Dan pemirsa, kita masih punya satu segmen terakhir, apa kabar di Indonesia Malam. Selesai. Terima kasih, selesai. Tahun 1999 pasal 2 angka 7 kata Pak Yasin di bagian penjelasannya, tolong dilihat. Di situ yang dimaksudkan dengan penyelenggara negara termasuk di dalamnya Pimpro. Nah, dalam kasus yang menyangkut Biro Hukum Pemerintah DKI, ya Bu ya, yang bersangkutan bukan sebagai kepala bironya, tetapi sebagai Pimpronya. Jabatannya kepala biro, betul, tetapi merupakan kewenangan KPK karena Itu suasana yang belum berakhir juga di Komisi 3. Sebelum mulai siaran saya sempat bertukar informasi lewat BlackBerry Messenger dengan salah satu pimpinan, Bang Aziz Syamsuddin dari fraksi Partai Golkar. Saya bertanya, Bang, kira-kira selesai jam berapa? Katanya sih nggak akan terlalu malam, dan saya katakan mungkinkah jam 22? Katanya selesai jam 22. Ternyata sekarang sudah hampir pukul 22.30 pun belum juga usai rapat lanjutan antara Komisi 3 DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami akan sampaikan kembali soal kain tradisional ini. Saya mengenakan batik yang sengaja dijahit dan dibuat rok terusan seperti ini, dan ini adalah kain batik, tetapi ini adalah kain pemberian dari Ibu Gubernur Gorontalo yang nanti akan juga dijahit untuk memperkaya hasanah kain tradisional Indonesia. Karena kain tidak hanya batik dari Pekalongan, Solo, Jogja, kita punya kain-kain indah dari Makassar, dari Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain. Dan kami silakan Anda menghubungi Mbak Ayu untuk mengetahui bagaimana caranya agar bisa kemudian kainnya dijahit dan dikenakan oleh Apa Kabar Indonesia Malam oleh saya Tina Talisa. Kita tutup Apa Kabar Indonesia Malam, dan besok kami akan kembali bersama dengan Anda pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Tina Talisa, selamat malam, sampai jumpa.